datang di saluran YouTube Dewi Surya 2. Kami harap kita semua dalam keadaan sehat untuk dapat menjelajahi sejarah dan tokoh dari kerajaan yang pernah berdiri di Nusantara yang tentunya menarik bersama channel kami. Mari berinteraksi bersama kami melalui kolom komentar, tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Mari kita mulai penjelajahan sejarah dan tokoh dari kerajaan di Nusantara ini dengan topik terbaru kami, sejarah Balaputradewa, Raja Kerajaan Sriwijaya. Sriwijaya merupakan kerajaan Buddha bercorak maritim terbesar yang pernah ada di Nusantara. Dari sejumlah raja yang pernah memimpin, ada seorang raja yang berhasil membawa Sriwijaya mencapai masa kejayaannya, yakni Raja Balaputradewa. Ada kisah menarik di balik Raja Balaputradewa selama masa kepemimpinannya di Kerajaan Sriwijaya. Balaputradewa merupakan seorang raja dari Kerajaan Sriwijaya yang memimpin sekitar abad ke-8 sampai 9 Masehi. Balaputradewa berasal dari keluarga dinasti Sailendra yang mana sempat berkuasa di Pulau Jawa sekitar tahun 750 Masehi. Ayah Balaputradewa bernama Samara Wira dan ibunya bernama Tara. Ia sendiri merupakan adik ipar dari Raja Mataram, yakni Rakai Pikatan, yang menikah dengan kakak Balaputradewa, yaitu Pramodawardhani. Raja Balaputradewa punya peran besar dalam membangun kerajaan Sriwijaya semakin maju dan berkembang pesat. Kala itu, Raja Balaputradewa berhasil membawa Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Hal ini tak lepas dari gaya kepemimpinan Balaputradewa yang berani dan tegas. Kisah Raja Balaputradewa dalam memimpin kerajaan Sriwijaya tercatat dalam tulisan seorang peziarah Buddha asal Cina, yakni I Ching. Dalam catatannya disebutkan bahwa hanya butuh sekitar 24 tahun bagi Sriwijaya untuk menjadi kerajaan terbesar dan terkuat di Nusantara. Saat I Ching pertama kali datang ke kerajaan Sriwijaya pada tahun 671 Masehi, ia menetap selama 6 bulan. Saat itu ia melihat bahwa Sriwijaya hanya berkuasa di sekitar wilayah Palembang. I Ching sempat pulang ke kampung halamannya untuk mengajak beberapa orang dan kembali lagi ke Sriwijaya pada tahun 689 Masehi. Ketika itu ia melihat bahwa kerajaan Sriwijaya semakin berkembang pesat, mulai dari mengambil wilayah Kedah dan mendirikan bangunan-bangunan peribadatan di Ligor atau Semenanjung Malaka. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan Balaputradewa berhasil membawa kerajaan Sriwijaya mencapai zaman keemasan. Salah satu caranya yang paling sukses adalah dengan menguasai jalur perdagangan. Di akhir abad ke-8 Masehi, Balaputradewa berhasil menguasai seluruh jalur perdagangan di Asia Tenggara, mulai dari Selat Sunda, Selat Malaka, Selat Karimata, hingga tanah Gentingkra. Dengan begitu, setiap pelayaran dari Asia Barat menuju Asia Timur harus melalui wilayah kekuasaan Sriwijaya. Letak kerajaan Sriwijaya yang strategis ternyata membawa banyak keuntungan. Adapun sejumlah barang yang dijual oleh kerajaan Sriwijaya, mulai dari gading gajah, emas, perak, damar, kapur barus, lada, dan rempah-rempah. Sebagai pusat perdagangan, Sriwijaya juga meraup keuntungan besar dengan menetapkan pembayaran upeti dan pajak. Umumnya hal ini dilakukan pada sejumlah kapal-kapal yang singgah di Sriwijaya karena menunggu berbaliknya tiupan angin. Dalam prasasti Nalanda berangka tahun 860 Masehi yang ditemukan oleh Hirananda Sastri pada tahun 1921 di ruang depan Wihara Nalanda, Bihar, India, dijelaskan bahwa Raja Dewa Paladewa yang berasal dari kerajaan Pala di India mengabulkan permintaan Sri Maharaja
dari Swarnabdipa atau Sriwijaya untuk membangun sebuah wihara Buddha di Nalanda. Atas bantuan Raja Dewa Paladewa untuk mendirikan wihara di Nalanda, hal ini membantu masyarakat di Nusantara untuk mempelajari agama Buddha secara langsung di India. Di bawah kepemimpinan Balaputra Dewa, Kerajaan Sriwijaya juga menjadi pusat pendidikan dan penyebaran agama Buddha. Berkat jasanya, Sriwijaya jadi sangat terkenal dan menjadi salah satu kerajaan terbesar di Nusantara. Terima kasih telah menonton video kami di saluran YouTube Dewi Surya 2. Semoga Anda menikmati video yang kami sajikan. Jangan lupa tekan tombol like dan subscribe agar tetap terhubung dengan konten menarik kami lainnya di masa mendatang. Sampai jumpa di penjelajahan sejarah lainnya. Salam sejarah dari Dewi Surya 2.